Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Lutfi Agustina. Saya Cantika Audrey Marebais. Saya Rizky Mulia Sofi. Dari kelompok 3 akan membahas IRP dalam permasalahan PT Nike dalam kerugian finansial. Selanjutnya, rekan saya, Cantika Audrey, akan membahas materi mengenai penjelasan apa itu IRP dan apa itu SIM. Selanjutnya, apa itu Sistem Informasi Manajemen atau yang kita kenal dengan SIM? SIM ini adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan juga menyebar informasi penting buat membantu manajemen dalam membuat sebuah keputusan, dan juga merencanakan, mengontrol, dan mengorganisir kegiatan di perusahaan. Jadi, SIM ini memanfaatkan gabungan antara orang, dokumen, teknologi, dan juga prosedur untuk memastikan data yang didapat itu tepat, up to date, dan relevan, sehingga operasional perusahaan bisa lebih efisien dan bersaing di ranah pasar. IRP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi akuntansi yang menggabungkan berbagai fungsi bisnis dalam satu aplikasi berbasis teknologi informasi seperti keuangan, sumber daya manusia, logistik, dan juga manajemen persediaan. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu hubungan antara IRP dan SIM. Apa sih hubungan di antara mereka berdua? SIM ngajarin kita gimana sih teknologi kayak IRP ini bisa membantu manajemen untuk mengatur bisnis, mengurangi kesalahan, dan bikin keputusan lebih cepat dan tepat. Di sini siapa sih yang nggak tahu dengan perusahaan Nike? Perlu kalian ketahui bahwasannya Nike berkembang dari sebuah distributor kecil sepatu Jepang bernama Blue Ribbon Sport pada tahun 1964 menjadi merek global termuka di Indonesia olahraga. Dengan perubahan nama menjadi Nike pada tahun 1971, perusahaan ini dikenal karena inovasi produk, strategi pemasaran agresif, dan kolaborasi dengan atlet-atlet ternama. Meskipun pernah menghadapi tantangan seperti masalah dalam rantai pasok dan kritik sosial, Nike terus tumbuh melalui digitalisasi, e-commerce, dan komitmen pada keberlanjutan. Kini, Nike menjadi simbol kekuatan merek inovasi dan dominasi pasar dalam dunia olahraga. Di sini sudah pada tahu kan gambaran perusahaan Nike itu kayak gimana? Nah, selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, pada tahun 2000, Nike itu mengalami kegagalan besar saat mencoba mengintegrasikan sistem IRP ini. Jadi, dari sistem supply chain manajemen dari I2 Teknologi dan sistem customer relationship management dari Siebel. Jadi, tujuan Nike pada saat itu adalah untuk mengotomatisasikan dan mengoptimalkan rantai pasokan global mereka. Namun, integrasi sistem ini dilakukan terlalu cepat tanpa adanya perencanaan yang matang sehingga menimbulkan masalah yang besar. Dan ada juga nih salah satu isu terbesarnya Nike dalam kesalahan peramalan permintaan produknya, yaitu sistem secara tidak akurat memprediksi produk apa yang akan laku di pasaran. Akibatnya, PT Nike kelebihan stok untuk memproduksi barang yang kurang diminati dan kekurangan stok untuk produk yang sangat dicari sama konsumennya. Hal ini menyebabkan kerugian finansial yang diperkirakan mencapai sekitar kurang lebih 100 juta dolar. Itu banyak banget ya teman-teman. Dan penurunan harga sahamnya juga secara signifikan menurun secara langsung. Selanjutnya, kalian sudah mengerti belum sih apa yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya? Tadi kan rekan-rekan saya sudah membahas tentang hubungan antara SIM dan IRP. Di sini saya akan menjelaskan kembali kepada kalian, mungkin secara lebih gampang dan mudah dimengerti.
Jadi, IRP itu sistem yang nyambungin semua bagian perusahaan kayak keuangan, produksi, pemasaran, dan gudang supaya datanya terpusat dan bisa diakses real time. Jadi, setiap bagian bisa kerja bareng dan lebih efisien. Nah, sekarang kalian sudah pada paham kan sama IRP ini? Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kegagalan PT Nike ini. Yang pertama, ketidakmampuan sistem mengelola siklus panjang. Akibatnya, data perkiraan permintaan menjadi tidak akurat, sehingga Nike memproduksi barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, menyebabkan kelebihan stok dan kekurangan produk di waktu yang bersamaan. Yang kedua, kurangnya kolaborasi dan manajemen proyek yang buruk. Nike meremehkan kompleksitas implementasi SCM pada skala besar. Sementara I2 tidak memberikan informasi yang transparan mengenai keterbatasan perangkat lunaknya. Hal ini menyebabkan masalah teknis dan operasional yang berlarut-larut. Yang terakhir, kurangnya pelatihan dan penyesuaian sistem. Jadi, karyawan Nike tidak mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menggunakan sistem baru. Dan sistem memerlukan lebih dari 10-15% kustomisasi yang tidak dilakukan dengan baik. Hal ini memperparah kesalahan dalam pengelolaan inventaris dan pemenuhan pemesanan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak kegagalan sistem IRP pada perusahaan Nike, di mana terjadi kerugian finansial. Jadi, perusahaan Nike ini mengalami kerugian langsung sekitar 100 juta dolar akibat kegagalan sistem SCM I2, terutama karena hilangnya penjualan akibat ketidaksesuaian stok dan pesanan yang gagal terpenuhi. Tadi kan sudah dibahas bahwasannya PT Nike ini ada kerugian finansial. Selain kerugian finansial, PT Nike ini juga ada penurunan harga saham, teman-teman. Di mana pengumuman kegagalannya ini menyebabkan harga saham Nike turun hampir 20%. Sementara saham I2 Teknologi juga turun lebih dari 22%. Selanjutnya, PT Nike juga mempunyai masalah reputasi dan juga hukum, di mana perusahaan Nike menghadapi gugatan hukum kelas atau class action lawsuits dari pelanggan yang tidak menerima pesanan mereka dan mengalami penurunan kepercayaan pasar serta reputasi merek. Yang terakhir, PT Nike membutuhkan waktu dan biaya perbaikan. Jadi, Nike membutuhkan waktu sekitar 7 tahun dan tambahan investasi sekitar 500 juta dolar untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalah implementasi IRP dan SCM ini, termasuk penggantian sistem SCM dan SAP ERP pada tahun 2004. Yang terakhir, saya akan membahas kesimpulan yang dimana tadi sudah dijelaskan semuanya oleh rekan-rekan saya. Jadi, kasus Nike ini menunjukkan bahwa kegagalan implementasi sistem IRP, terutama modul SCM, dapat menyebabkan kerugian finansial besar, gangguan operasional, dan kerusakan reputasi perusahaan. Faktor utama kegagalan ini yaitu kurangnya perencanaan yang matang, pengelolaan proyek yang buruk, kurangnya kolaborasi antara vendor dan perusahaan, serta ketidaksiapan organisasi dalam mengadopsi sistem yang baru. Pada akhirnya, Nike berhasil pulih karena adanya posisi dominan di pasar. Namun, kasus ini menjadi pelajaran yang penting bagi perusahaan lain dalam menjalankan transformasi digital skala yang besar. Sekian dari kelompok kami. Bila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Bila ada kata-kata kami yang salah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.